Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Maria dari kelas B reguler 2019 jurusan Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai membangun mindset entrepreneurship. Nah, yang pertama, transformasi kewirausahaan. Bagaimana mengenal transformasi kewirausahaan ini? Yang pertama, transformasi pola pikir atau mindset dan paradigma. Kedua, transformasi cara pikir. Ketiga, transformasi entrepreneurial. Dan yang keempat, transformasi internasional. Bagaimana cara membentuk mindset pebisnis ini? Yang pertama, sadar akan hidup melalui usaha dan berdoa. Yang kedua, sadar diri, rendah hati dan memiliki keyakinan yang tekun. Yang ketiga, bungkam mitos, hilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Yang keempat, raih pandangan baru, membangun inovasi dan kreasi yang belum ada. Selanjutnya, cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Yang pertama itu dengan meningkatkan kekuatan atau kemampuan Anda untuk mengatasi resiko yang akan terjadi. Kedua, urailah dari resiko yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian sampai batas mana kekuatan dan kemauan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Dan yang terakhir, manusia tetaplah manusia. Selanjutnya, bagaimana sih pola pikir kewirausahaan ini? Bagaimana sih cara membentuk pola pikir seorang wirausaha ini? Itu ada 5 karakteristik pebisnis dengan sikap pikir wirausaha. Yang pertama itu, rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, wirausahawan hanya mengejar semua peluang yang paling baik dan menghindar mengejar semua peluang tak pandang bulu. Yang keempat, wirausahawan berfokus pada tindakan adaptif. Dan yang terakhir, wirausahawan melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi mereka. Alasan pentingnya membangun mindset positif ini yaitu untuk mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yang kedua, mindset positif akan membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mindset positif adalah kunci sukses. Bagaimana sih inovasi dan kreativitasnya? Dasar-dasar pemikiran kreatif, kegunaan pola pikir kreatif itu adalah menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Selanjutnya, mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Lalu, menemukan solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Kreativitas adalah bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecah masalah yang kreatif. Selanjutnya, cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawabannya yang pasti. Selanjutnya, kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahawan yang sukses. Lalu, cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi. Yang pertama, perbedaan GAP antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. Yang ketiga, adanya perubahan, baik perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kelima, inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Bagaimana sih cara mengenal potensi diri ini? Berikut adalah potensi-potensi dari seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Ketiga, berani menantang risiko. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Kelima, mempunyai sikap orisinil. Keenam, berorientasi ke masa depan. Dan yang ketujuh, bersikap profesional.
Motivasi berprestasi. Ada beberapa ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi menurut Johnson dan Sweet-Gable. Dalam Jali 2007, individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya, bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan. Kedua, memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah risiko. Selanjutnya, senang bekerja sendirian bersaing untuk mengguguli orang lain dalam mengerjakan sesuatu tugas. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, yaitu faktor internal yang pertama, kemampuan, kebutuhan, minat, dan harapan, dan keyakinan. Pada faktor eksternalnya ada situasional dan lingkungan. Aspek-aspek motivasi berprestasi menurut Atkinson dalam Sukaji 2001, motivasi berprestasi dapat tinggi atau rendah didasari pada dua aspek. Yang pertama, harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan gagal. Yang kedua, seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Nah, jadi kesimpulan dari bagaimana membangun mindset positif ini untuk membangun suatu usaha, yaitu bisa dilihat dari arti dari mindset. Mindset ini artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki, yakni dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal Anda untuk membangun motivasi dalam hidup. Membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Mindset positif juga atau pola pikir positif merupakan cara cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Orang yang selalu memiliki pikiran negatif di dalam dirinya maka akan sulit untuk maju karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam dirinya sendiri. Berpikiran negatif juga akan membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tak penting atau bisa kita atasi. Lalu, kunci sukses dalam berwirausaha adalah kemampuan, keterampilan, kreativitas, keteguhan hati, dan keberuntungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai bagaimana cara membangun mindset terhadap usaha yang akan kita bangun nanti. Mungkin dari sekian pembahasan yang saya berikan, ada beberapa yang dapat teman-teman pelajari dan dilakukan dengan baik. Mungkin itu saja. Jika ada salah kata, saya mohon